Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Kembali lagi bersama saya sahabat Nurholis di channel Dampar Ngaos. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, sekarang kita telah sampai pada bab An-Najasat. An-Najasat najis inggih punika perkawis ingkang kotor menggah sarak kadosta setunggal batang ingkang sanesipun batang menungso utawi anak Adam, walang lan ulam toya punika suci. Bab ini menerangkan tentang najis. Najis menurut syariat yaitu adalah perkara atau benda yang kotor menurut syarak atau aturan agama Islam. Benda-benda yang termasuk najis, yang pertama adalah bangkai. Selain bangkai manusia, belalang dan ikan, bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai, atau disembelih tetapi tidak secara syariat. Jadi misalnya ada ayam mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Ada ayam mati karena ketabrak sepeda motor, nah, itu namanya bangkai. Atau disembelih tapi penyembelihannya tidak secara syariat. Contohnya ada ayam disembelih oleh orang Majusi, orang yang menyembah api. Walaupun penyembelihannya benar, namun karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka itu namanya juga bangkai. Sedangkan yang tidak termasuk najis, bangkai yang tidak termasuk najis ini ada 3, yaitu manusia, belalang, dan ikan. Jadi ikan itu tidak perlu disembelih, itu tetap suci. 2, rah utawa getih. Kejawi rah ingkang badan piyambak. Kejawi rahipun badan piyambak ingkang medalipun boten sebab pendamel lan medalipun boten saking bolongan ingkang nerus kados mripat, irung lan talingan. Sinaosa sampun malih rupi nanah mila rah kasebat kalebet najis makfu. Najis yang berikutnya yaitu darah. Darah ini hukumnya najis, kecuali darahnya sendiri yang keluar tanpa diupayakan, maksudnya keluar sendiri, dan keluarnya tidak lewat dubur ataupun kubul, tidak lewat jalan depan atau jalan belakang. Itu nanti najisnya hukumnya makfu. Misalnya ada darah keluar lewat hidung, lewat mata atau lewat telinga, itu hukumnya makfu, najis tapi makfu. Tapi kalau darah itu keluar dari kemaluan, nah, dari anus atau dari kemaluan, itu najis yang tidak dimakfu. Jadi kalau ada seorang perempuan istihadah, itu darahnya wajib
dibersihkan kemudian disumpeli, karena itu darah yang tidak ma'fu karena keluar dari kemaluan. Tiga, nanah sami ugi mambet utawi boten, ugi jitah utawa toya plenting ingkang bacin. Najis yang ketiga yaitu nanah. Kenapa nanah ini najis? Karena nanah itu merupakan darah kotor. Jadi karena nanah ini aslinya itu darah dan darah itu najis, maka nanah ini juga najis. Baik nanah itu berbau atau tidak. Yang keempat, sedaya perkawis ingkang medal saking kubul utawi dubur, sami ugi kubul duburipun Bani Adam utawi hayawan, kejawi mani saking Bani Adam utawi hayawan ingkang suci, lan angin punika suci. Jadi macamnya najis yang keempat yaitu semua benda yang keluar dari kubul dan dubur, baik itu kubul duburnya manusia ataupun hewan, semuanya najis, terhukum najis, kecuali ada pengecualiannya dua. Satu mani dan yang kedua adalah angin. Jadi kalau kentut tidak perlu untuk dicewoki, tidak perlu cebok karena angin itu suci. Yang kelima, segawon lan andapan utawa celeng dalah saanak turunipun sinaosa wajangan kalian hayawan ingkang suci. Najis yang nomor 5 yaitu anjing dan babi dan dzurriyyahnya. Jadi anak turunnya itu juga najis walaupun kawinnya dengan hewan yang suci. Misalnya ada anjing kawin dengan kambing, nah itu anaknya jadi anak yang dihukumi najis. Nomor 6, poan saking hayawan ingkang boten halal daging saklintunipun Bani Adam. Benda najis yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu susu, air susu dari hewan yang tidak halal dagingnya, seperti air susu kucing, air susu anjing, itu hukumnya najis, kecuali air susunya manusia. Kalau air susunya manusia itu hukumnya suci. Pitu, iler ingkang medal saking waduk setengah saking tetengeripun inggih punika medalipun rupi kuning tur bacin, nanging tumrap tiang ingkang sering kecobi ngedalaken iler kuning tur bacin punika hukumipun makfu sinaosa medalipun kathah. Dene iler ingkang medalipun boten saking waduk punika hukumipun suci. Mekaten ugi iler ingkang dipun mamangi medalipun punika inggih suci. Najis ingkang nomor 7 inggih punika yaitu iler yang keluar dari lambung. Ciri-cirinya iler yang keluar dari lambung itu warnanya kuning dan berbau atau badek. Nah, itu hukumnya najis. Tapi bagi orang yang sering
ileren, ketika tidur sering mengeluarkan iler, kalau itu sering itu maka dihukumi ma'fu, tidak apa-apa walaupun keluarnya banyak. Nah, kalau iler yang keluar tidak dari waduk alias dari mulut, berarti ilernya itu tidak kuning, tidak berbau, maka ilernya tidak najis. Kalau kita ragu-ragu, air ini, iler ini keluar dari waduk apa dari mulut, maka itu juga tidak najis. Nomor 8, utah-utahan utawa gumuh, kejawi gumuhan lare alit ingkang ngengini pentil susu ibunipun, punika hukumipun ma'fu. Nomor 8 yaitu utahan atau gumuh atau makanan yang sudah masuk ke perut terus keluar lagi, itu namanya gumuhan. Itu hukumnya najis, kecuali gumuhan dari bayi atau anak kecil yang mengenai susu ibunya, itu hukumnya ma'fu. Nah, biasanya ini kalau orang bepergian jauh, nah itu akan mengeluarkan, kalau tidak biasa itu akan mengeluarkan makanan-makanan yang sudah dimakan, itu namanya gumuhan. Yang nomor 9, yang terakhir, yaitu arak. Tuwin sedaya bahan minuman keras tur mendemi kados alkohol ingkang kedadosan saking arak. Dene alkohol ingkang kedadosan saking tebu lan sesaminipun punika boten najis, nanging tetep haram dipun inum kranten mendemi. Benda najis yang nomor 9 yang terakhir yaitu arak dan selainnya, yaitu minuman keras yang memabukkan seperti alkohol yang terbuat dari arak. Ini hukumnya najis. Nah, kalau alkohol yang terbuat dari tebu ini tidak najis, nanging akan tapi tetap haram karena memabukkan. Nah, ini najis-najis yang diterangkan dalam kitab ini berjumlah 9. 1 bangkai, 2 darah, 3 nanah, 4 benda yang keluar dari kubul dan dubur, 5 anjing dan babi, 6 air susu, 7 iler, 8 utah-utahan atau makanan yang keluar dari mulut seseorang, yang ke-9 arak atau minuman keras. Terima kasih semuanya, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.